Sobat Edukasi di seluruh Nusantara. Pernah tidak kalian sedang asik scrolling TikTok, Instagram, atau YouTube, lalu tiba-tiba melihat sebuah video berita yang bikin kalian langsung naik darah? Judulnya bikin emosi, isinya bikin kita langsung menghujat seseorang di kolom komentar. Kebencian kita rasanya sudah di ubun-ubun kepala. Tapi, tunggu dulu. Pernahkah beberapa hari kemudian kalian baru tahu kalau ternyata berita itu salah paham? Ternyata video yang kalian tonton itu dipotong. Fakta yang sebenarnya ternyata tidak seburuk itu. Nah, disinilah letak bahayanya kalau kita tidak punya perisai dalam bermedia. Hari ini kita akan belajar satu teori komunikasi yang sangat seru dan penting di zaman sekarang. Namanya adalah teori framing atau teori pembingkaian. Media itu tidak selalu berbohong, tapi mereka pintar membungkus cerita. Nah, supaya kalian tergambar bagaimana teori ini bekerja di dunia nyata, mari kita pasang telinga tajam-tajam dan kita dengerin dulu rekaman amatir yang sempat bikin gempar satu sekolah di SMP Merdeka pagi tadi. Program sekolah itu nggak penting. Buat apa? Kita nggak butuh itu sekarang. Lebih baik kita fokus hal lain. Waduh, panas sekali ya beritanya. Baru dengar 10 detik aja, rasanya kita udah pengen ikut komentar jelek tentang Kak Bayu. Tapi, apa yang terjadi di lingkungan sekolah setelah audio itu menyebar? Yuk, kita langsung mengintip suasana kantin SMP Merdeka saat jam istirahat kedua. Cerdas berpikir, bijak bermedia, sobat edukasi di seluruh Nusantara. Dika, berhenti makan bentar deh. Kamu udah lihat video yang dikirim si Anggun di grup kelas belum? Video apaan sih? Aku baru kelar tanding basket, lapar banget nih. Ini Kak Bayu, ketua OSIS kita yang sok idaman itu. Nih, dengerin. Program sekolah itu nggak penting. Buat apa? Kita nggak butuh itu sekarang. Lebih baik kita fokus hal lain. Tuh kan, kita nggak butuh itu sekarang katanya. Padahal kita udah begadang nyusun proposal pensi. Dia sombong banget. Merasa sekolah ini punya dia apa? Bentara, suaranya kayak kepotong gitu nggak sih? Pas bagian lebih baik kita fokus hal lain, suaranya tiba-tiba hilang. Halah, mau dibela gimana lagi? Videonya jelas gitu kok. Aku mau share ke grup angkatan biar semua tahu siapa asli Kak Bayu. Tahan dulu jempolnya Rara. Kalau video itu kamu share sekarang, kamu bisa jadi ikut penyebar bingkai yang salah. Pak Satria, tapi Pak, ini video asli kok, bukan editan AI atau deepfake. Betul Rara, videonya mungkin asli, tapi bingkainya yang dimainkan. Sini Bapak jelaskan pelan-pelan sambil kita minum es teh. Bayangkan kalian lihat ke jendela. Di luar sana ada taman bunga, tapi di pojok taman ada tumpukan sampah. Kalau Bapak minta kalian motret taman itu, tapi Bapak atur lensanya cuma ke arah tumpukan sampah, apa yang bakal dipikirkan orang lain lihat foto itu? Ya pasti mereka mikir tamannya kotor dan gak terawat sih Pak. Padahal aslinya tamannya luas dan bunganya cantik kan? Cuma karena Bapak membingkai bagian sampahnya saja, persepsi orang jadi berubah. Itulah teori framing. Media nggak perlu bohong atau bikin berita palsu. Mereka cuma perlu memilih bagian mana yang mau ditonjolkan agar kita percaya pada sudut pandang mereka. Sekarang, kita bedah video Kak Bayu pakai 4 pisau analisis. Pertama, seleksi isu. Tahu nggak Rara, Kak Bayu itu tadi wawancaranya 10 menit. Dia lagi ngebahas soal penggunaan gadget berlebihan pada saat jam pelajaran. Dia bilang, kalau gadget cuma buat main game, program sekolah itu nggak penting. Berarti itu sengaja supaya Kak Bayu kelihatan buruk ya Pak? Betul Dika, cara kedua adalah pemilihan kata atau diksi. Coba lihat judul videonya, Ketua OSIS arogan remehkan sekolah. Kata arogan itu kata sifat yang langsung bikin kita benci sebelum menonton. Padahal aslinya mungkin dia lagi tegas aja. Oh, pantesan aja aku langsung emosi pas baca judulnya. Nah, cara ketiga adalah program penonjolan visual. Di video itu, muka Kak Bayu di zoom pas lagi berkeringat atau pas lagi garuk-garuk kepala. Terus ditambah musik yang tegang, padahal aslinya cuma dia gerah karena kepanasan. Terakhir apa Pak? Yang keempat adalah program cover both sides tapi tidak seimbang. Media mungkin tanya pendapat teman-teman Kak Bayu, tapi yang dimasukkan cuma pendapat satu orang yang kebetulan lagi musuhan sama dia.
pendapat yang memuji Kak Bayu malah tidak ditampilkan. Ya ampun Pak, saya hampir aja bikin seluruh angkatan musuhin Kak Bayu gara-gara berita yang dipotong-potong gitu. Makasih ya Pak udah diingetin. Makanya Ra, jangan cuma satu sumber, harus cover both sides, alias lihat dari kedua sisi. Bagus Dika, ingat ya anak-anak, framing itu seperti kacamata kuda. Media ingin kita melihat ke satu arah saja. Tugas kita sebagai penonton yang cerdas adalah melepas kacamata itu dan melihatnya sebagai gambaran besar. Oke deh kalau gitu, aku mau hapus status marah-marahku tadi dan cari video aslinya. Maaf ya Dika, tadi aku ngegas. Santai Ra, yuk kita samperin Kak Bayu buat minta konfirmasi langsung. Wah, Sobat Edukasi, luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Satria tadi. Dari drama kecil yang dialami Rara dan Dika di kantin, sekarang kita jadi tahu bahwa dunia informasi di sekitar kita itu tidak sesederhana yang terlihat di layar smartphone. Mari kita rangkum bersama-sama poin penting dari materi teori framing hari ini agar menempel erat di ingatan kita. Poin pertama, kita harus paham bahwa framing bukan berarti membuat berita palsu atau hoaks. Media tetap menggunakan fakta yang nyata, namun fakta tersebut dipelintir, dikemas, dan dibingkai secara halus dengan cara menonjolkan aspek tertentu dan menyembunyikan aspek lainnya. Nah, poin kedua, ada 4 senjata utama media dalam melakukan framing yang wajib kita waspadai, yaitu memotong informasi atau memilih fakta yang menguntungkan agenda mereka saja, menggunakan kata-kata sifat yang provokatif pada judul berita untuk memancing emosi penonton, memanipulasi visual dan musik agar memunculkan kesan jahat atau baik pada seseorang, serta hanya menampilkan satu sudut pandang narasumber yang tidak berimbang. Jadi, Sobat Edukasi, setelah mendengar program ini, kita tidak boleh lagi menjadi remaja yang sumbu pendek. Jangan sampai kita menjadi konsumen media yang malas berpikir, yang langsung percaya begitu saja pada potongan video 10 detik di media sosial. Nah, Sobat Edukasi, benteng pertahanan terbaik dari manipulasi media adalah pikiran kita yang kritis. Mulai hari ini, mari kita terapkan prinsip Saring sebelum sharing. Jika melihat berita video yang mencurigakan, cari video versi lengkapnya dan bandingkan dengan media lainnya dan cari tahu konteks aslinya. Sampai jumpa di pelajaran audio selanjutnya. Jadilah generasi cerdas bermedia.